Halo teman-teman, bertemu dengan saya Bani yang pastinya di channel PL Hanup. Jadi di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film Son of Gun. Film ini disutradarai oleh Julius Avery. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. だけどある日何も辛くなくなった Film diawali dengan ditangkapnya seorang pemuda berusia 19 tahun yang bernama Jesse Bryan atau Junior. Dia dibawa ke suatu penjara di Australia untuk menjalani hukumannya selama 6 bulan. Saat masuk ke dalam penjara, dia melihat seorang napi yang sedang bermain catur. Namanya adalah Brendan Lynch. Dia adalah seorang penjahat kelas kakap dengan aksi perampokan bersenjatanya. Setelah itu Junior ditempatkan di sebuah ruangan bersama seorang pemuda yang bernama Ben. Dan dia pun harus dipotong rambutnya dan mengerjakan beberapa pekerjaan yang disaksikan oleh Brendan dan juga penjaga penjara di sana. Saat sedang santai, Junior pun melihat teman satu selnya yaitu Benny sedang dibawa 3 napi ke dalam toilet. Lalu Junior pun melihat Brendan sedang bermain catur. Dan dia pun mengatakan kepada Brendan bahwa dia bisa membuatnya skakmat. Alhasil dia pun bisa melakukannya. Dan temannya Brian pun tertawa. Ben pun keluar dari toilet sambil menaikkan celananya. Tampaknya dia mendapat pelecehan seksual dari 3 napi tersebut. Keesokan harinya saat Ben hendak dibawa oleh 3 napi yang kemarin, Junior pun membuat keributan dengan cara menyuruh Ben untuk memukulnya. Lalu keributan pun terjadi. Melihat kejadian itu, 3 napi itu pun tidak jadi membawa Ben. Dan Brian pun hanya duduk melihatnya. Karena perlakuannya itu, Junior pun dimasukkan ke ruangan isolasi yang sangat panas. Saat berada di selnya, dia mendengar suara orang kesakitan. Dan itu adalah Ben yang sedang bunuh diri. Karena dia tidak kuat dengan apa yang dialaminya saat ini. Junior pun mengasah sikat gigi untuk berjaga-jaga ketika 3 napi tersebut membawanya. Ketika sedang di toilet, dia pun dihampiri oleh 3 napi bejat itu. Tapi Brian menyelamatkannya. Brenda pun menawarkan sebuah persetujuan kepada Junior. Jika nanti Junior sudah bebas dari penjara, Brendan menyuruh Junior untuk memikirkan kesepakatannya tersebut. Keesokan harinya pun 3 napi tersebut masih mengganggu Junior. Untungnya di sana ada Brenda dan rekannya. Dia pun berhasil diselamatkan. Setelah Junior keluar dari penjara, dia menemui seseorang yang bernama Sam. Sam pun memberikannya sebuah koper dan sebuah penginapan. Sebuah penginapan mewah di pinggir pantai. Saat Junior membuka koper, dia menemukan sebuah pistol dan beberapa dokumen milik Brendan di dalam koper tersebut. Setelah itu dia pun disuruh oleh Sam untuk bertemu dengan seseorang. Saat sampai di sana, Junior melihat bahwa orang itu adalah seorang penjual senjata ilegal. Dia pun menunjukkan beberapa senjata dan mengajari Junior yang masih noob itu. Karena belum pernah bermain PUBG sebelumnya, dia pun terlihat seperti orang yang belum bisa memainkan. Setelah itu, Junior pun pergi ke tempat penyewaan helikopter dengan membawa sekantung tas yang berisi senjata yang dibelinya dan menyewa sebuah helikopter. Saat berada di udara, Junior pun mengancam sang pilot untuk pergi ke tempat di mana Brendan dipenjara. Di penjara, Brian dan kedua anak buahnya menyandra penjaga penjara untuk pergi ke lapangan terbuka yang ada di penjara itu. Aksi tembak-tembakan antara Junior dan penjaga penjara pun terjadi. Dan akhirnya Brian dan rekannya pun berhasil naik ke helikopter dan pergi dari penjara tersebut. Setelah turun dari helikopter, mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang telah disediakan Junior.
Saat berada di perjalanan, mereka mendengar kabar dari radio yang mengungkap pelarian mereka. Dan disinilah terungkap bahwa rekan Brandon yang bernama Mervin adalah pemerkosa gadis di bawah umur. Di suatu tempat, Brandon pun berhenti dan menurunkan Mervin di tempat itu, lalu membunuhnya. Singkat cerita, Brandon dan Junior pun menemui Sam. Sam pun memberi mereka sebuah misi untuk mencuri emas seharga 4,5 triliun. Dan di malam hari mereka pun mengadakan pesta. Tampaknya Junior selalu memandangi Tasya. Karena melihat kedekatan Junior dan Tasya, anak buah Sam yang bernama Josh pun menyeburkan Junior ke sebuah kolam renang. Karena Junior yang masih culun, dia pun tak bisa berenang. Untungnya Tasya yang melihat kejadian tersebut langsung menolong Junior. Dan Junior pun masih dilecehkan oleh anak buah Sam, dan dia pun pergi dari tempat itu dengan berjalan kaki. Di perjalanan dia diajak oleh Tasya untuk makan di sebuah restoran Jepang. Di sini Junior masih memperlihatkan kepolosannya karena dia baru pertama kali makan malam bersama gadis. Keesokan harinya, Brenda yang mengetahui bahwa Junior pergi bersama Tasya memarahinya. Brenda mengatakan Sam akan murka jika mengetahui kedekatan Junior dan Tasya. Selanjutnya, misi pencurian emas itu pun mulai direncanakan. Junior bertugas untuk mengawasi penjaga keamanan agar tidak menyalakan alarm. Seorang pembalap rekan Brenda pun direkrut untuk menjadi supir dalam misi ini. Dalam rencananya, Brenda akan masuk dengan ditemani Junior untuk mengambil emas itu. Namun, rencana itu ditentang oleh Sam. Dia meminta agar Brenda masuk bersama Josh. Pertengkaran antara Junior dan Josh pun terjadi. Setelah itu, Brenda pun menyuruh Junior pergi dari tempat itu. Junior pun pergi menemui Tasya di barnya dan meminta Tasya untuk menemuinya di suatu pantai. Malamnya mereka pun bertemu dan Junior mengatakan kepada Tasya dia akan membawanya pergi setelah ia mendapatkan emas bagiannya. Singkat cerita, misi pun dimulai. Semua anggota tim pergi menuju lokasi penambangan emas. Junior di sini bertugas untuk memasuki cerobong asap. Cerobohnya Junior di sini dia menjatuhkan senternya. Untungnya tidak ada penjaga yang melihatnya. Brenda dan rekannya bertugas untuk menyamar menjadi tukang AC untuk memperbaiki AC di sana. Brenda terlebih dahulu memasuki ruangan monitor dan menyekap beberapa penjaga di sana. Dalam waktu 5 menit mereka pun mengambil emas yang sedang dipadatkan. Rupanya alarm berbunyi dan polisi pun berdatangan. Dalam aksi kejar-kejaran, Sterlo tertembak dan tewas. Saat sampai di sebuah tempat, Sam mengambil emas tersebut untuk memotong emasnya menjadi kecil-kecil untuk dibagikan. Sam mengatakan kepada Brenda dia akan mendapatkan bagiannya nanti malam. Lalu Brenda dan Junior pun membakar mobilnya beserta Sterlo di dalamnya. Tasya yang bertugas mengepak emas-emas tersebut didatangi oleh orang suruhan Sam dan akan membunuh Tasya. Untungnya Tasya dapat berhasil melarikan diri beserta emas yang dibawanya. Tasya pun mengabari Brenda dan Junior tentang kejadian tersebut dan memberitahu bahwa Sam berkhianat. Dan benar saja, beberapa polisi terlihat sedang mendatangi tempat Brandon. Brandon pun mengambil uang yang disembunyikannya di sebuah pemakaman dan berniat untuk pergi ke Melbourne. Junior pun memberi pesan kepada Tasya untuk menyusulnya menggunakan kereta dan menemuinya di sebuah kereta. Di dalam kereta pun Junior dan Tasya melakukan mantap-mantap atau 4646 di tempat tersebut.
Di tempat persembunyiannya, ternyata polisi sudah mengetahui aksi pencurian emas yang dilakukan oleh Brandon dan Junior. Mereka pun menjadi buronan polisi. Namun, mereka harus kembali untuk mengambil emas yang ada pada Sam. Brenda pun menyuruh Tasya untuk menyerahkan uangnya kepada istri Stellon. Setelah itu, Brandon didatangi oleh pembunuh bayaran suruhan Sam untuk membunuh Brandon. Namun, Brandon yang cerdas menawarkan akan memberikannya bagian dari emasnya. Pindah ke Junior, Tasya pun berpisah dengan Junior. Keesokan harinya, ketika George dan anak buahnya berada di suatu tempat, Wayne pun menabrakkan mobilnya. Setelah mereka semua tewas, Josh pun dibawa. Brandon meminta Josh untuk menunjukkan di mana emasnya berada. Karena belum buka mulut, Josh pun dimasukkan ke sebuah freezer dan akhirnya buka mulut. Brandon dan Junior pun menemukan emas tersebut dan membawanya. Brandon dan Junior pun mendatangi Sam dan membunuhnya. Brandon pun menyewa hotel dan menyembunyikan emasnya di sana. Diam-diam Junior menuliskan sebuah pesan dan mengirimkannya kepada Tasya. Karena takut emas tersebut dicuri oleh Junior, Brandon pun selalu mengawasinya hampir 24 jam. Brandon pun menyewa sebuah kapal untuk misi pelariannya. Ketika mereka berada di kapal, Brandon mengatakan kepada Junior bahwa dia hanya memanfaatkannya. Namun Junior yang sudah tidak culun lagi sudah merencanakan untuk mengambil emas tersebut bersama Tasya. Dan Tasya mengambilnya pada saat mereka menyewa kapal. Bahkan Junior didorongnya pun kembali Brandon selamatkan. Keadaan pun berbalik. Junior mengatakan bahwa dia akan mendatangi Tasya dan menghubungi. Junior pun mendatangi Tasya menggunakan perahu yang ada di sana dan menghampiri Tasya yang berada di pinggir pantai. Saat sampai ke rumahnya, Brandon pun sudah dikepung oleh banyak polisi dan Brandon pun kembali mendekam di penjara. Setelah beberapa saat di penjara, Junior mengirimkan surat kepada Brandon dan dia menaruh emas bagian milik Brandon yang telah disembunyikannya di suatu makam. Dan Junior juga memberikan foto Tasya yang sudah hamil. Dan Brandon pun tersenyum. Dan ya, seperti yang kalian ketahui, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan.